Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Gemar pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022. Mari sama-sama kita baca Alkitab kita pada kitab Amsal, pasal yang ke-25, ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Di sini bersaksi dusta adalah menceritakan sesuatu cerita atau keadaan yang bohong tentang orang lain. Kita berkata-kata bohong, kita berkata-kata hoak, tidak sesuai dengan fakta kenyataan yang dialami oleh orang lain. Nah, di sini ketika kita berkata-kata sedemikian, itu sama saja kita seperti bersaksi dusta. Itu dapat menyakiti hati orang lain. Nah, ketika saya membaca kitab Amsal 25 ayat 18 ini, saya teringat sesuatu yang sama, yaitu pada kitab Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dengan judul dan perikop dosa karena lidah. Jadi beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, jadi di sini ada sangkut pautnya ketika kita bicara tentang bersaksi dusta dengan dosa karena lidah. Pada pagi hari ini Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita untuk kita bisa berhati-hati, untuk kita bisa berjaga-jaga dalam kita mengatakan sesuatu, dalam berkata-kata. Kita harus hati-hati, jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita itu dapat melukai hati orang lain. Tuhan gak suka kalau kita gak bisa mengontrol mulut kita. Tuhan gak suka kalau kita gak bisa jaga mulut kita. Kita asal-asalan ngomong, kita asal-asalan berkata-kata sampai kita gak sadar kalau kata-kata yang kita ucapkan ini menyakiti hati orang lain. Nah, di sini juga dikatakan pada kitab Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, jadi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar untuk kita bisa menjaga mulut kita, untuk kita bisa mengontrol setiap kata-kata, setiap apapun yang kita mau ucapkan. Jangan sampai itu melukai hati orang lain. Karena apa? Karena Tuhan gak suka, Tuhan gak mau ketika kita gak bisa jaga mulut kita, orang lain tersakiti. Orang lain itu yang semula ingin kenal Tuhan Yesus, yang semula ingin cari tahu tentang Tuhan Yesus, ketika dengar kata-kata kita yang bohong, yang jahat, yang buruk, mereka nggak jadi mau kenal sama Tuhan Yesus. Itu merupakan satu hal yang nggak disukai sama Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar pada pagi hari ini untuk kita bisa mengontrol mulut kita. Jangan sampai mulut kita ini kita pakai untuk menyakiti hati orang lain. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat boleh bangun, kami dapat boleh mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengontrol mulut kami, mengontrol lidah kami, supaya apa yang keluar dari mulut kami ini adalah kata-kata yang baik, kata-kata berkat, bukan kata-kata yang buruk, jahat, dan bukan kata-kata yang menyakiti hati orang lain ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan, supaya kami dapat boleh serupa seperti dengan Engkau ya Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai aktivitas kami.
Kiranya Tuhan jagai, lindungi, sertai kami dari pagi hari ini sampai nanti malam ya Tuhan, kami kembali beristirahat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.